Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan untuk video kali ini dan mungkin untuk sampai beberapa video mendatang, saya akan khusus membahas secara tuntas tentang bank sampah. Nah, untuk itu, jika memang video ini dirasa ada manfaatnya bagi sahabat semua, nggak ada salahnya sahabat semua dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Di bawah video saya ini ada tulisan subscribe, silahkan sahabatku semua tekan. Dengan begitu ya, jangan lupa ada loncengnya di situ, aktifkan semua ya tanda loncengnya. Jadi setiap saya mengupload video, mudah-mudahan ada informasi nanti ke sahabatku semua, sehingga sahabatku semua nggak ketinggalan berita dari saya. Nah, jangan lupa juga tanda ini ya, jempolnya, like-nya. Nah, sahabatku, tentang bank sampah ya. Apa itu bank sampah ya? Bank sampah terdiri dari dua kata ya, bank dan sampah. Seperti kita ketahui semua, kalau untuk bank itu suatu instansi ya, atau suatu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman ke nasabahnya, dan juga dia menerima tabungan dari nasabahnya. Dan selain itu ada juga persyaratan lain. Nah, sementara untuk sampah ya, yang dimaksud sampah di sini adalah barang-barang hasil dari kehidupan kita manusia yang sudah tidak terpakai ya, barang-barang sisa dari sisa-sisa kehidupan kita manusia itu yang sudah tidak terpakai, itu sampah ya. Nah, itu bank sampah. Nah, terus sekarang ini siapa sih yang bisa memiliki atau yang bisa mendirikan bank sampah? Nah, bank sampah ini bisa didirikan oleh suatu organisasi, misalkan untuk di kampung, misalkan ada organisasi masjid, atau mungkin Karang Taruna, atau mungkin dari RT, dari RW atau lingkungan dan lain sebagainya. Atau bank sampah ini juga bisa dimiliki secara pribadi, misalkan sahabatku semua punya modal terus mau mendirikan bank sampah, itu juga bisa ya. Jadi tergantung modalnya itu didapat dari mana ya, bisa dari pribadi dan juga bisa dari organisasi ya, misalkan di tingkat kelurahan ada misalkan BUMDes dan lain sebagainya. Nah, terus kalau di bank sampah kira-kira apa yang dikelola? Nah, sahabatku, yang dikelola di dalam bank sampah adalah sampah-sampah anorganik atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya. Contohnya untuk sampah-sampah anorganik dan bisa didaur ulang, seperti misalkan segala macam jenis plastik. Terus yang kedua adalah segala macam jenis kertas. Nah, untuk yang ketiga ini besi dan juga logam. Dan untuk yang keempat yaitu jenis beling ya. Jadi sampah-sampah yang saya sebutkan tadi adalah plastik, kertas, besi dan juga beling. Ini adalah sampah-sampah anorganik dan bisa didaur ulang. Nah, itulah yang dikelola di dalam bank sampah. Terus kira-kira apa sih manfaatnya bank sampah bagi kehidupan kita ya? Yang pertama untuk dampak lingkungan ya. Dengan kita mendirikan bank sampah ini, secara tidak langsung kita sudah membantu ya, mengurangi pencemaran lingkungan, karena bank sampah ini sifatnya melakukan pengelolaan sampah sejak awal atau dari hulunya ya. Dari rumah tangga itu sudah kita kelola, kita bisa memilah-milah antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, kalau untuk sampah organik ya, itu walaupun istilahnya kita timbun atau kita buang, ini bisa terurai di dalam tanah. Tapi kalau anorganik kan agak sulit terurai, sehingga alangkah baiknya kalau sampah anorganik ini ya, ini kita kelola secara baik ya. Karena kalau untuk sampah anorganik ini nggak kita kelola secara baik, otomatis nantinya akan menimbulkan masalah yang cukup serius ya. Nah, untuk itu salah satu manfaat bank sampah adalah menghindari pencemaran lingkungan dengan pengelolaan sampah sejak dini ya, atau dari awalnya dari rumah tangga. Nah, selain itu juga ada manfaat ekonominya ya, manfaat ekonominya bagi rumah tangga ya. Ini bisa membantu keuangan rumah tangga. Kalau mungkin selama ini ya sahabatku semua malu ya mau bawa sampah, bawa karung, nenteng-nenteng ke tempat pengepul ya, karena mungkin gengsi dan lain sebagainya. Dengan didirikannya bank sampah di lingkungan tersebut, maka
kita bisa agak sedikit ngeles lah, atau mungkin bisa beralasan, oh ini untuk mendukung kebersihan lingkungan kita dan lain sebagainya. Oh ini karena kewajiban organisasi harus setiap rumah setor sampah ya, bisa ngeles gitu. Padahal intinya di situ kita mendapatkan cuan dari situ ya, mendapatkan rupiah dari situ. Ya mungkin untuk nilainya nggak banyak ya, misalkan kita setorkan secara periodik, misalkan 2-3 hari sekali atau seminggu sekali, mungkin nilainya sedikit, tapi ya itu bisa nanti ditulis ya seperti hitungan bank ya, dianggap suatu tabungan. Itu kalau misalkan kita akumulasikan ya secara sampai 1 tahun ya, ini agak lumayan ya. Apalagi mungkin di rumah sahabatku semua ada sampah-sampah yang memiliki nilai jual yang agak lebih tinggi, misalkan sampah-sampah elektronik dan lain sebagainya. Ini nggak kerasa agak lumayan harganya. Juga bisa dimanfaatkan ya kalau seperti pengalaman saya ya, misalkan di satu RT ya itu mau ada gotong royong dan lain sebagainya. Biasanya kalau untuk gotong royong, untuk makan, untuk minumnya ya, ini kan harus ada biayanya. Nah, kalau mungkin RT yang punya kas ya, uang kas di situ ya, mungkin nggak jadi kendala. Tapi misalkan RT itu nggak punya uang kas, otomatis kan dari warga itu kalau bisa iuran atau sokongan untuk biaya ini ya, konsumsi ya saat gotong royong. Nah, di saat ada bank sampah di situ, bisa dia sambil ya berangkat gotong royong membawa rongsokan, misalkan ada kursi patah ya, jadi dia nyumbang untuk gotong royongnya bawa rongsokan, misalkan kursi patah atau kipas angin rusak. Nah itu ditaruhlah di bank sampah tersebut, nanti dihargai senilai berapa dari kelompok RT tersebut, itu sudah cukup untuk biaya konsumsi ya. Jadi sekali lagi, manfaat bank sampah ini selain daripada untuk lingkungan, juga memperbaiki ekonomi keluarga ya, untuk biaya sekolah atau mungkin untuk lebaran dan lain sebagainya. Nah untuk itu ya, bagi sahabatku semua yang ingin membentuk bank sampah, mungkin di daerah sahabatku belum ada bank sampah, silahkan ya. Kalau memang belum paham caranya ya, silahkan tanyakan di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Tentunya di sini kita sama-sama belajar ya, saling tukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.